ada menu dashboard, data penduduk, data user, encrypt data, descript. Data penduduk ini inputannya menu data penduduk asli ya. Misalnya kita input ini 3601 nama dan Zainal Arifin, Tangerang, tanggal lahir 8, laki-laki, alamat Tangerang, agama Islam, bangunan, kawin, pekerjaan swasta, WNI, termasuk penduduk ke submit. Kalau input dari situ masuk juga ke program. Masuk. Masuk ya, Zainal Arifin. Ini adalah data KTP asli, di mana data penduduk ini disimpan di dalam database dan di aplikasi Kecamatan Karawaci. Nah, datanya masih data apa adanya ya, maksudnya apa adanya, masih bawa data dari inputan KTP. Nah, sekarang kalau misalnya datanya kita dikhawatirkan ada yang menggunakan ya, menggunakan dalam artian kalau misalnya dia salah menggunakan, kalau misalnya kita hack terus untuk kayak pendaftaran pinjaman online gitu kan, bansos dan sebagainya, dikhawatirkan disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya bagaimana caranya agar data yang ada di dalam database ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada program kali ini kita akan mengenkrip data, terutama data KTP mulai dari NIK sampai dengan berlaku, di mana data yang kita ambil adalah data dari kartu tanda penduduk. Kita enkrip dengan menggunakan program PHP AES 128 bit. Setelah di enkrip, nanti dia bentuknya akan seperti ini. Tidak terbaca secara eksplisit ya, dalam artian gamblang gitu loh. Maksudnya tidak terbaca kita nick ini berapa gitu kan, karena setelah di enkrip dalam bentuk AES ini bukan lagi desimal atau itu ya, biner gitu, tapi dalam bentuk enkrip AES 128. Jadi formatnya ya format AES gitu, seperti ini. Sehingga kalau misalnya ada orang luar, pihak luar yang membaca ini ya nggak bisa, nicknya itu nggak bisa kebaca gitu secara menyeluruh seperti ini. Kalau data aslinya ada itu, data aslinya misalnya Zainal Arifin 360108, tapi setelah di enkrip itu menjadi format AES enkripnya. Tujuannya apa di enkrip menjadi AES 128? Yaitu untuk mengamankan data agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya seperti ini, kalau misalnya sekarang kan lagi banyak pinjaman online ya, kalau misalnya pinjaman online itu mengatasnamakan orang lain, kalau misalnya orang lain bisa melihat data KTP kita, khawatirnya nanti pas pendaftaran itu menggunakan KTP kita gitu. Sehingga nanti kalau misalnya udah di approve ya akhirnya kita yang dicecer oleh pihak ketiga
ketiga sebagai peminjam. Terus yang kedua, kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah gitu. Kalau misalnya orang itu udah tahu data kita atau KTP kita, otomatis khawatirnya ketika dia menyalahgunakan untuk mengambil bantuan atas nama orang lain, ya bisa aja gitu kan. Toh dia udah punya KTP-nya gitu kan, punya KTP orang lain. Padahal mah bukan punya dia, tapi punya orang lain yang dia bisa tahu gitu kalau misalnya si orang ini ternyata penerima bansos, karena dia tahu datanya KTP penerima bansos itu, ya udah akhirnya dia bisa manipulasi kayak gitu agar bansos itu dia ambil gitu. Itu bahaya sebenarnya. Terus juga data KTP juga bisa digunakan untuk pemblokiran atau pentransferan itu ya, rekening ya, uang gitu kan, bisa seperti itu juga. Terus bismillah, ini script seperti ini aslinya. Setelah kita enscript kayak gini, ini data penduduknya kita enscript seperti ini, bentuk AES128 byte. Di sini juga ada execution time-nya, berarti tiap kali kita enscript data dia ada waktunya berubah-berubah, tergantung dari loading web ini ya. Kalau misalnya loadingnya agak lama, ya berarti dia mempengaruhi eksekusi enscript AES-nya. Begitu juga dengan descript-nya kayak gini. Kalau ditanya bagaimana logikanya AES itu mengencrypt dari data dari desimal atau biner ke dalam bentuk decode ya, AES128 ini. Jadi dari teks biasa misalnya huruf A, terus di enscript ke AES128 menjadi bentuk enscript seperti ini, karakter-karakter kayak gini nih. Kalau misalnya dibilang di mana bentuk AES-nya gitu, AES-nya kita dapat dari library AES-nya, AES Master ya, ada webnya gitu. Kalau misalnya kenapa harus download gitu, karena kita nggak mungkin buat AES sendiri, karena AES itu formulanya udah dibakukan di dalam standar Amerikan kan, yang buat kan orang Amerika. Kalau ditanya di mana AES-nya, ini ya, library AES-nya itu ada di sini ya, di asset PHP AES Master ini, source ini. Ini adalah library AES-nya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Ini library AES-nya. Buatan dari siapa? Yang buat AES itu? Hah? Nggak tahu. Siapa sih yang buat AES, standar AES ini? Ini adalah library AES-nya. AES cheaper gitu. AES. Kalau untuk program kamu sendiri tanya di mana bentuk AES-nya. Nah, ini ketika diklik ini kan ada enscript nih, penduduk encrypt ya. Berarti lihatnya nanti di kelas penduduk, di control seperti ya, application controllers penduduk. Ini bukan nih. Nah, setelah di penduduk kelasnya kelas penduduk, terus dia functionnya apa tadi, encrypt kan. Nah, ini adalah AS ya, data KTP yang kita encrypt, adanya di sini, adanya di kelas penduduk, di function encrypt. Nah, ini. Terus view-nya di mana, interface-nya adanya di penduduk encrypt, di view penduduk encrypt. Nah, bukan di sini, di view views penduduk encrypt ini kan ya. Nah, ini adalah data penduduk yang kita AES-kan misalnya.
adanya di sini di penduduk Enscript. Nah, adanya di penduduk Enscript. Penduduk Enscript itu adalah view-nya. Sedangkan kelasnya sendiri itu adalah kelas penduduk. Functionnya adalah encrypt. Jadi kalau ditanya AS-nya mana, tanya balik, maksudnya library-nya apa-apanya gitu. Khawatirnya nanya library-nya tapi ngarahnya ke program kamunya, encrypt data penduduknya. Khawatirnya pas kita munculin data penduduk encrypt, ternyata yang ditanya library-nya. Kalau itu tanya balik, library-nya atau apanya Pak gitu. Kalau misalnya library-nya, ya udah berarti library-nya ada di aset. Library-nya berarti ada di aset, di crypto, aset, PHP AES master, source, ini AES. Ini library-nya. Library AES 128. Tapi kalau ditanya untuk program kamu sendiri AES-nya di mana adanya? Di sini Pak adanya. Bisa langsung ke view, bisa nunjukin ke controllers di sini. Kalau saran aku nanti kalau ditanya program kamu AES-nya di mana gitu kan ya. Berarti kan dia nanya data KTP yang di AES kan gitu kan ya. Kamu langsung ke sini aja nggak apa-apa, di Pius front end-nya, di Pius di penduduk encrypt ya. Buka ini aja langsung di sini Pak gitu. Ini adalah tampilan data dari data table KTP yang saya encrypt AES gitu di sini bukanya. Oh iya. Di sini juga ada apa variabel AS, encrypt, apa yang di encrypt, nick, nama, tempat lahir, jenis kelamin dan agama. Sini ada start buat itu mulai eksekusi time-nya. Ini juga ada. Ya. Kalau tanya AS-nya di mana? Library berarti adanya di aset. Kalau nanya program kamu AS-nya di mana? Berarti di sini. Di Pius di penduduk encrypt. Itu adanya dia kalau misalnya script ini. Oke. Ini eksekusi time. Eksekusi time itu dia mulai logikanya gini ya. N ini N eksekusi dikurangin start eksekusi time itu. Jadi akhir eksekusi dikurangin start atau dikurangin mulai eksekusi. Ya ketemunya Berarti N-1 ya? iya. And this state nih. Min start. Misalnya dia eksekusinya 60 detik gitu kan ya. Dia mulainya kapan nih? Berarti 00, berarti 60 dikurangin 0000 gitu. Berarti kan 60 detik, 0060 detik. Per sekian detik nih karena datanya emang dikit kita. Ini ada AS. Jadi nggak kebaca gitu maksudnya. Terus ke database. Database kita buat database itu satu, namanya cryptography database ya. Ini teh database nih, ini database. Dalam database cryptography kita ada dua table, namanya satu table KTP dan table user. Nah, table KTP ini table, user juga table. KTP dia ada berapa field?
11 field ya. Ini field ya, NIK, nama, tempat lahir, field. Ini data tipenya varchar 11, varchar 20, date, ya. Varchar text. Nah, ini isinya ini itu adalah record. Record itu isi dari field. Field itu adalah kumpulan dari beberapa table itu adalah kumpulan dari beberapa field. Dan database adalah kumpulan dari beberapa table. Field adalah isi dari record adalah isi dari field. Field adalah isi dari table gitu aja. Table adalah isi dari database. Database, table, field, record. Ada berapa database? 2. Salah. Database 1. Kebanyakan biasa kita kalau bikin program database 1 sih. Normalnya ya. 1 database, 2 record. 2 table. 2 table. 1 database, 2 table. Ada berapa field di tabel KTP? Ada 11. Di table user ada berapa field? Ada 5. Ya itu. Kalau integer udah paham lah ya, integer ya 0 sampai 9. Kalau varchar alphanumerik. Jadi bisa aja dia misalnya nama user 1234 echo gitu. Nggak bisa. Kalau text itu. Ini auto instrument, kenapa kita setting auto instrument? Dia biar otomatis auto, jadi nggak usah di input, dia nambah sendiri artinya ID-nya. Oh, silent ini kelas diagramnya. Udah, bikin relasi nggak bisa. Terus apa lagi ya biasanya ya? Apa lagi? Iya, masih gitu. Tapi apa sih? Iya. Baru ditantang. Ini pakai algoritma simetri atau asimetri, paling kayak gitu. Iya, Kriptografi, simetri. Tapi kan kalau di programnya emang nggak ada. Iya, namanya. Iya. Nah, nanti nanyanya gimana kalau misalnya logikanya di mana asimetrinya? Hah? Di programnya. Kan sebenarnya mah karena kita udah library itu udah terima beres gitu kan ya. Karena dari sini ya. Ini kan SBOX. Kenapa simetri? Kenapa? Karena metode enkripsi yang ada dalam ini pengirim maupun penerima memiliki kunci yang sama. Terus SBOX data penduduk. Print. Print. Jelas gak? Kita lihat detailnya juga sama nih, seperti ini nih detailnya. Di bentuk enscript dari AS itu seperti ini. Baca. Juga sama. Kayak gini detailnya nih. Kalau misalnya nanti ditanya, ini kan kamu nampilin cuma sampai agama gitu. Lah yang lainnya di mana? Tinggal klik aja detail di sini Pak. Tapi ini per ID, per nick gitu. Nick sepertinya. Nick. Karena kan kalau misalnya tidak di enscript bahaya nih kayak gini nih.
kayak gini kan bisa aja kita lihat gitu kan, oh iya nih kalau udah punya data KTP kan bisa 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 jadi bobol ATM gitu, pakai paspor orang, bahaya gitu. Harusnya kan gini nih, normalnya ya penduduk KTP seperti ini, tapi kan setelah di enskrip seperti ini data. fungsinya Iya. data user apa? Jadi sewaktu-waktu si admin berhalangan Ah, hadir atau sakit bisa digantikan oleh orang lain, itu ya. pun dalam satu circle, itu admin Admin statusnya. statusnya Oke. atau adminnya bisa lebih dari satu orang, Boleh. tapi tetap statusnya admin. Selain admin tidak bisa menambahkan data. Terus juga ini pakai PHP apa gitu kan, ini pakai framework CI 3 Code Igniter 3 PHP frameworknya ya. Bahasa pemrogramannya pakai PHP 7. Untuk database-nya pakai MySQL versi Pakai PHP framework 3 ya. PHP versi 7. Frameworknya pakai CI 3 Code Igniter 3. Database-nya MySQL. Template-nya pakai framework CSS, Bootstrap vendornya apa tuh? Matrix admin ya. Karena Matrix admin dia dibuat pakai Bootstrap ya. Bahasa pemrograman PHP, database-nya MySQL, framework PHP-nya Code Igniter 3, CSS framework-nya Bootstrap, vendor Matrix admin. Kenapa menggunakan PHP, MySQL, kenapa tidak pakai VB, Secret, gitu? Kenapa? Karena lebih mudah. Udah apa? Udah buatnya. Iya. Lebih mengerti. Pakai Excel juga bisa kan? Disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan di kantor Pak, gitu aja. Karena di sana itu sudah ada satu jaringan yang berbentuk sistem web gitu. Jadi saya mengadopsi jaringan intranet. Kalau masih lokalis itu namanya apa? Intranet ya. Pokoknya intranet lah, LAN lah kalau istilah kita lokal area network itu. Karena di sana sudah punya program berbasis web yang buat itu loh. Bukannya pakai web aja ya. Yang datang itu kan yang terus antrian dia ada tiket itu. Oh iya, yang masuk. diketik gitu Ya, ya. itu kan web ya. Lah aja karena udah ada Pak, jadi akhirnya saya improve saja daripada saya harus pakai VB atau bahasa pemrograman yang lain gitu aja. Terus juga emang stakeholdernya mintanya pakai web juga biar bisa pas waktu di di apa nih, kalau misalnya kita buat ini nih kan dia udah punya sistem gitu ya. Jadi kita buat shortcut lah, shortcut di aplikasi dia biar ketika diklik langsung ke data penduduk ini langsung di enskrip gitu, biar saling enak berelasi gitu loh. Kalau misalnya dari web ke PB kan harus diinstal tuh desktop kan gitu. Itu alasannya itu aja. Emang stakeholder mintanya pakai web Pak gitu. Mau kamu bisa pakai PB? Enggak. Karena disesuaikan sama kondisi lapangan. Ya, sesuaikan. Oke. Ini selesaikan.
eksekusi time-nya apalagi biasanya. Apalagi ya kalau itu yang biasanya. Kemarin temennya ditanya apa aja biasanya? Itu ya ini pakai kriptografi apa, simetri apa, simetri, kenapa simetri, dijelasin sama dia. Iya, kekurangannya apa simetri, cuma teori sih. Terus codingannya, fungsinya function apa, itu masih apa Ini fungsi function, fungsi dia. oh berarti di sini ya. Sini ya. Kenapa pemrogramannya pakai AES? Iya, kenapa? Ya, karena AES itu fungsinya AES itu kan mengamankan data itu dienkripsi agar tidak bisa dilihat oleh manusia. Iya, iya. Kan selain AS banyak. Saya maunya AES, Pak. Gitu ya. Saya maunya AS. Maunya AES, Pak, karena mudah untuk dipelajari. Ya. Controllers nih, penduduk, kelas, function. Function itu apa sih? Nih, ya. Nih. Ini ya, kelas kami. Kelas penduduk. Kelas penduduk ini ya adalah ini. URL ya? Enggak, ini kelas ini. Ya URL lah istilahnya. Function encrypt tuh ini. Nah, function encrypt ini. Nah, function encrypt atau URL encrypt ini sama aja sebenarnya URL sih kalau udah bentuk kesini mah ya URL ya. Tapi slash ini menunjukkan apa ya namanya ya, makna yang berbeda gitu istilahnya. Crypto.js itu adalah program yang kita buat. Kalau istilah webnya itu domain lah, domain ya. Localhost mah nggak usah dihiraukan karena kita masih lokal kan. Servernya masih standalone atau masih di dalam komputer kita. Cryptography itu anggap aja domain kita kayak www.google.com. Penduduk adalah nama kelasnya. Dari mana? Dari sini diambilnya di kelas penduduk, adanya di controllers. Nah, slash encrypt itu functionnya. Nah, function encrypt ini kan dia nampilin data tuh, data encrypt kan. Nah, data encryptnya diambil dari mana? Diambil dari penduduk encrypt. Tapi di dalam penduduk encrypt kita manggil body header dulu. View ini yang kemarin nih. Coba nih kalau aku jadiin komen ya. Ini nggak bisa ini, cuma encryptnya aja tuh kayak gini. Jelek jadinya. Jadi ini saling berkaitan. Nah, si encrypt, function encrypt itu dia manggil model penduduk list. Penduduk list dari mana? Dari file model, adanya di model. Adanya di model penduduk penduduk. Nah, ini ada nggak penduduk list? Nah, ini penduduk list apa sih? Ini juga sama nih function namanya. Tapi functionnya, kelasnya penduduk dengan penduduk model itu beda. Kalau penduduk, kelas penduduk ini dia untuk menampilkan data. Jadi ini konsepnya itu MPC dia, model, views dan controllers. Jadi gini nih maksudnya. Si model ini kan controllers ini kan di function encrypt itu kan manggil ini nih sebenarnya ya, data ini ya sama ini. Nah, di model penduduk dia manggil function penduduk list. Penduduk list itu apa sih? Dia nyuruh apa gitu kan ya. Penduduk list itu select from KTP order by nick, maksudnya select from KTP
KTP, berarti tampilkan seluruh data table yang ada di table KTP itu kan ya. Order by, NIK, scanning. Nah, maksudnya function penduduk list ini di model dia menampilkan perintah menampilkan data yang ada di dalam table KTP. Di sort nih berdasarkan apa? NIK secara ascending, berarti dari kecil ke besar ya kalau ascending. Nah, function penduduk list ini kita includekan atau dipanggil di kelas penduduk di function enscript controllersnya ya. Tuh sini udah gitu kita panggil juga file-file yang lain pendukungnya. Nah, penduduk list, model penduduk list ini kita tampilkan di penduduk enscript di sini. Nah, saya panggil, ya udah panggil di sini for each result SQL sama dengan result ini. SQL ini diambil dari mana? Dari sini sebenarnya nih. Nih $SQL. Cuman ketika ngambil $SQL yang diambil hanya data array-nya aja, data ini nih diambil. Dimasukkan ke sini, di sini diambil SQL-nya. Tuh. Nah, SQL result SDT. DT ini maksudnya data ya. Maksudnya sebagai data gitu. Bisa aja kita ganti sebagai NN atau NI gitu, enggak apa-apa. Tapi yang penting nanti di sini ganti juga nih. Ini harus NI juga gitu. Takutnya ada pertanyaan kenapa sih DT itu apa sih data? DT gitu. DT itu maksudnya data gitu. Data dari tabel KTP kita aliaskan di sini nih. Gitu. Misalnya coba di sini NN ya. NN tapi di sini ya kita nggak ganti lagi nih. Nggak bisa harusnya. Oh, ya kan? Nggak bisa dia. Di sini juga harus kita ganti NN juga. Tuh ya. Kalau ini alias, jadi variabel baru ini namanya. Kalau ini $SQL diambil dari sini. SQL. Sama kayak title nih, kayak title. Kan diambil di title ya ini ya. Tapi dia kita masukkan ke dalam folder diffuse header kalau nggak salah ya, body header. Nah ini nih ada title kan, echo title kan, itu kan diambil dari sini sebenarnya. Jadi kita ganti aja nih, coba nih ya, c title gitu, bisa set berubah tuh title-nya. Takutnya nanti kalau ada pertanyaan, coba itu title-nya diganti, bukan encrypt data penduduk gitu kan, enkripsi aja, ya udah di sini title-nya ya di controllers enkripsi gitu. Pokoknya nanti bingung sendiri gitu. Ya. Tapi title ini kita ecokan di sini di body header. Nah, cryptography-nya ada di sini di body header. Karena memang title itu kebanyakan normalnya ya. Normalnya itu emang di dalam header head nih kayak gini. Head nih. Title. Bisa aja kita taruh di bawah bisa gitu. Tapi normalnya di atas kayak gitu. Title. Kalau misalnya coba cryptography ganti gitu. Ya udah di body header cryptography-nya. Title-nya nih echo dari variabel masing-masing di sini. Kalau pas di sini misalnya di dashboard nih, ya udah berarti cari kelas dashboard di sini kan, dashboard nih. Nah index ya udah ganti nih dashboard, ganti title-nya nih, ganti dashboard nih, kita D2 dashboard kan title-nya nih ya, kita ganti jadi kalau misalnya pas kebetulan dashboard ya, kalau ada hubungannya dengan ini nih, berarti itu di title di adanya di kelas dashboard. Tapi kalau ada hubungannya dengan konten yang di sini, itu adanya di view. Coba kalau misalnya, coba kamu di menu
menu dashboardnya data penduduk gantilah, jangan data penduduk, data kependudukan gitu. Oh, di situ. Bisa aja kamu buka ke sini dulu boleh, tapi nanti yang dicari itu harus ini nih, welcome message. Nanti cari di view cari welcome message, application view welcome message ya. Ini kan terus cari nih data kependudukan gitu, kependudukan jadi dari sini kan kita waktu itu udah pecahan ya, udah pecahan header nih, dari title nih sampai ini kan header nih, ini konten ya, oh sampai ini ya header ya, Iya sampai situ. sampai menu ini ya header ya, ini header ya, header ini konten kita, ini footer kan. Berarti kalau misalnya minta diganti di area sini, berarti kamu fokus ke view. Tapi kalau minta ganti di area sini, menu nih ke atas itu header. Tapi kalau misalnya minta ganti ini bawah footer, bawah footer, body header nih, termasuk menu-menu itu kan body header. Takutnya nanti coba tanya data bukan data user lah, master user gitu kan ya. Coba ya udah ke body header, cari di sini. Kalau misalnya emang itu di find aja langsung, ada nggak masternya, itu data user, ganti master user. Master user kan itu. Kalau di bawah saya ganti nih, bukan Camat Karawaci, udah ganti, cari di footer. Footer mana footer? Oh di footer, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kecamatan Karawaci misalnya, Kota Tangerang, Banten gitu ya, Banten ya. Udah jadi footer adanya, tambahin Banten. Oh kayak gitu. Header konten atau views ya, footer gitu aja. Udah delete script, selesai. Glowbot ini sebagai admin. Tadi masih lu ganti Apa? udah nyariin ganti lonceng. Jadi ini lonceng yang mana ya tadi? Iya. Ya, Ini. ya, kita cari di header. Di header. Kan nggak ada di situannya. Taunya di tengah-tengah dulu. Di header. Iya, dia emang ini maksudnya kayak di FA itu. Atau enggak? Oh, udah masuk ke layout ya. Atau enggak ini aja nih. Cari ya nih. Ini kan pas diklik ada action, ada direction nih. Kalau misalnya emang ini kan ikon nih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya nyari teks di sini nggak bakal ketemu, kita juga bingung. Tapi kalau misalnya coba diklik dulu, oh iya action gitu kan ya, action ya udah cari nih kata-kata action di sini ada nggak, define aja kalau itu ada action, ada nggak dashboard, label ya, ini kan action ya, action. Coba ganti apa, bel ganti apa misalnya tag. Misalnya kalau kata dia coba ganti ini, ganti apa ya, kamu lihatnya ke sini ya nanti ya, ke aset ya, kalau mau lihat ikonnya ke metriknya di sini. Bentar pak, saya nggak hafal pak ikon-ikonnya gitu. Di sini kan ada nih icon, list ikon ya, icon no.
icon kan. Kalau misalnya coba ganti ini pulpen. Nih hati-hati nih, ini juga dia pakainya MDI icon. Berarti dia bukan pakai font Awesom tapi pakai Materialize. Oh berarti dia bukan bootstrap ini, Materialize berarti nih. Ya MDI ya namanya ya, Materialize ya. Oh Materialization. Ya, ini MDI nih, adanya di sini nih. Soalnya icon itu ada dua, ada FA, font Awesom. Ini juga namanya fast nih. Gitu. Bentar Pak, gitu. Saya nggak hafal satu-satunya. Nah, caranya di sini di aset, metrik, HTML, LTR. Nah, cari ikonnya. Coba takutnya minta coba ganti ikonnya gitu di sini. Ini Pak ikonnya. Soalnya saya nggak hafal satu-satu gitu. Misalnya coba tadi tanya seru gitu, nah ini ya alert gitu kan. Ya udah nih, kamu kopinya ini aja nih, alert ya, MDI alert nih. Ya udah, berarti ini ganti nih MDI bell, ganti MDI alert gitu. Set. Coba aja gitu. MDI. Pokoknya jangan jangan ini nih. Kalau ini udah kelasnya paten dia. Kalau misalnya MDI depannya spasi dihapus nggak bisa dia. Kadang dia manggil kelas MDI-nya dulu. Gagal. Bell. Ya. Kadang dia sepele juga sih. Iya, Kayak ngetes gitu. Sini semua. Oh. Gitu ya. Elemen apa? Ini nih. Sama kayak gini nih, kalau misalnya dia coba itunya ganti dong warnanya gitu kan ya. Create new datanya. Jangan biru misalnya. Apa ungu ya udah. Sama ke sini. Ungu primary. Ini di sini. G primary. Penduduk berarti penduduk create ya. Ya penduduk, list penduduk berarti. List penduduk. Ya penduduk list. Penduduk list. Ini. Coba ganti dong referensi ya. Pas BTN siap BTN nanti primary ya. Wah ya gitu di sini semua sebenarnya nih. Ganti sukses mau ganti hijau atau merah ya udah ganti merah gitu. Pink denger gitu. Bisa lah. Kalau ditanya kenapa di atasnya ada menu penduduk, data penduduk, tapi ada Enscript dan Descript juga sama gitu kan ya, Descript sama gitu. Kalau untuk Enscript jelas lah kita untuk Enscript data, Descript untuk mengembalikan data yang di Enscript. Bedanya apa data penduduk sama Enscript data? Ketika di Descript ya, di data penduduk itu kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapus data. Kalau di Descript ya ada read only ya, itu aja intinya. Oh jadi kalau misalnya nanti
eh, kalau apa ya, si user login gitu kan, dia nggak bisa nambahin data, hanya bisa melihat data aja. Nggak bisa di script Apanya? datanya juga. Kalau user login di script datanya. Descript? Iya. Oh iya, descript nggak bisa berarti dia. Nggak bisa. Ya, nggak boleh kayak user sebenarnya. Udah nggak usah main user deh. Nggak usah main user. Main apa Oh aja. ya udah main gitu admin. aja, main gitu aja ya. Ya udah, nggak usah ngomong user berarti nanti ke situ. Descript udah, intinya gitu aja. Ketika di data penduduk sama descript data, bedanya itu aja. Kalau di data penduduk kita bisa manipulasi data gitu ya, masuk nambahin data, ngedit data, lihat data, hapus data gitu. Tapi kalau untuk di descript data, perut lah gitu. Kalau di descript nggak bisa, hanya melihat aja. Itu pun Tapi kita batasin. formnya sama. Iya. Kenapa formnya sama? Karena yang di deskripsi data penduduk. Benar. Ya data penduduk apa? Iya, nggak apa-apa udah. Iya Pak, sama sih intinya gitu. Iya, di sini cuma bisa ngelihatnya. Simple sih sebenarnya. Iya. Lama nggak biasanya? Nggak. Apanya? Sejam setengah. Hampir Bisa. 2 jam. Lama-lama itu. Bikin catatan aja kalau gitu mah. Ya. Udah tadi udah kita rekam. Yes. Iya takut lupa. Baru malam pakai headset dan hari ini. Iya. Ngomong sendiri aja. Oh, oh iya. Kenapa tabelnya cuma satu? Tabel apa? Cuma tabel KTP aja. Ya karena fokus kan dengan Ya, judulnya fokus pengamanan judul, data. ya. Datanya apa? Data KTP. Kalau misalnya pertanyaan si dospem tadi muncul gimana? Kenapa nggak pas waktu disimpan langsung extract gitu? Iya, Ya. karena nggak bisa Pak. Udah saya coba. Jadi Iya. sebelumnya plain text ke keeper, keeper ke plain text. Ya, itu metode AS Metode AS yang saya tahu ya Pak, yang saya aplikasi untuk sistem ini. Saya kemarin coba semalam itu coba, ketika save langsung ke AS gitu kan, langsung di script, pas saya di script ini nggak bisa gitu. Pasti ya. Iya. Kalau misalnya ya itu mah sama aja kayak gitu, berarti kan bisa dilihat orang juga kan Iya, di iya benar Google ya kayak gitu. gitu kan. Tuh kayak gini sama Ya, aja dong sama telanjang aja. ya. Tapi kan maksudnya ya kalau secara normalnya mah istilahnya siapa sih yang mau ngebobol sampai ke database segala Iya, gitu kan, benar. kecuali emang Niat. orang-orang yang niat gitu kan ya. Iya, sekarang kan ngebobol website aja kadang susah gampang, apalagi ke database-nya gitu. Apalagi kalau udah hosting gitu kan, nanti kan udah ada security dari domain hostingnya gitu. Masuk aja kan belum Gitu. tentu pakai password Iya. sama username. Iya. Masuk database-nya. Bisa. Coba aja kalau misalnya PHP adminnya kita password kan repot banget. Kalau sampai emang membicarakan keamanan database ya itu mah. Kalau misalnya sampai kebobol ya semuanya nggak ada sistem yang 100% aman gitu kan sebenarnya kan. Ya itu ya mungkin PR kita lah sebagai penjaga keamanan database. Hansip. Yang penting kan program yang saya buat udah sesuai dengan apa yang namanya diinginkan oleh stakeholder. Stakeholder siapa? Si ini pemerintah Iya siapa? Kecamatan Karawati. Ya Pak Camat berarti. Camat. Iya, iya Pak Camat gitu aja. Dan nih kalau mau tidur malam nanti nih jam 3 tuh baru tidur tuh, tapi sambil diingat-ingat ya. Ambil ngomong sendiri Iya, ya. kan gue mau tidur tuh bangun jam 11 siang kan fresh tuh. Biasanya kalau bangun tidur itu emang ingatan masih ini sih, masih seger. Iya. Kita bangun tidur biasanya bengong dulu bang. Bengong setengah jam. Bengong aja. Baru mau ngapain ya? Bisa 1 jam.
Tapi di rumah ada siapa, Bal? Sekarang abang ipar. Hah? Abang ipar ada nyokap. Apa? Oh, ada orang itu ya? Ada orang. Takutnya nggak ada orang doang. Ada. Well, sekarang kita log out. Ya, log out.